Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fahrul Nazmi Pratama. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, kelas 3C Ekonomi Syariah, NIM 11903063. Mata kuliah di sini ialah fikih ibadah. Saya membuat video ini ialah ada tugas UAS terkait mata kuliah fikih ibadah yang mengulas kembali penjelasan yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan ialah cara menghitung zakat. Langkah lebih baiknya sebelum saya memasuki cara menghitung zakat, saya sedikit ingin menjelaskan terkait zakat tersebut. Selain menjalankan ibadah puasa, zakat juga termasuk salah satu ibadah yang wajib ditunaikan di bulan suci Ramadan, di mana di setiap bulan Ramadan seluruh umat muslim mengeluarkan zakat fitrah, yaitu zakat yang dapat dimulai di awal bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Selain zakat fitrah, ada juga zakat, yaitu zakat mal. Zakat mal juga bisa ditunaikan pada bulan Ramadan. Zakat mal juga merupakan zakat yang dikenakan berupa uang, emas, surat, barang berharga, dan aset yang bisa disewakan. Itu zakat mal. Biasanya orang yang memiliki harta kekayaan lebih selama 1 tahun dapat membayarkan zakat mal tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan. Lalu seperti apa syarat orang yang bisa berzakat tersebut? Yang pertama itu syaratnya itu harta orang yang mampu. Terus sebelum mengetahui cara menghitung zakat, ada baiknya saya sedikit memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan zakat. Zakat merupakan pembayaran yang berupa uang, emas, surat berharga, dan aset yang bisa disewakan, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. Baiklah, cara menghitung zakat yang pertama dengan mengetahui terlebih dahulu berapa kisaran nisab yang ditentukan. Seperti nisab zakat mal sebesar 89 gram emas. Kemudian kadar zakat mal yang ditentukan dalam perhitungan adalah 2,5%. Contohnya, cara menghitung zakat yang benar itu adalah 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Itu untuk materi terkait zakat tadi. Terus saya langsung masuk ke materi kedua, yaitu nikah. Mungkin pernikahan itu ialah anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mempertahankan keberadaannya demi mengedepankan perkembangbiakannya dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah agama. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain.
Menurut ulama Hanafiyah, mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan sporan laki-laki dapat memikul dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota tubuhnya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Itu menurut ulama Hanafiyah. Terus ada juga rukun nikah, yaitu rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Mencangkup yang pertama itu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Terus ada wali dari pihak mempelai perempuannya. Terus ada 2 orang saksi. Terus juga ada ijab kabul. Nah, itu rukunnya. Terus ada juga syarat-syarat nikah, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, terus ada saksi nikah dan juga ijab kabul. Nah, terus dalam agama Islam untuk prosesi pernikahan yang sah itu ada 5 yang dipenuhi, yaitu adanya mempelai laki-laki yang sudah sebutkan tadi juga. Terus ada 5 syarat di atas. Ketika 5 syarat di atas sudah dipenuhi, maka pernikahanmu sudah bisa dikatakan sah menurut agama. Tapi pernikahan juga harus melalui pihak KUA agar sah di mata hukum, agar lebih jelas. Baiklah, saya akan menjelaskan juga prosesi akad nikah. Yang pertama itu ada pembukaan. Terlebih dahulu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, keluarga, serta para hadirin yang ikut menyaksikan prosesi dipersilahkan memasuki tempat dilangsungkannya akad nikah. Yang kedua itu ada khotbah nikah. Khotbah nikah merupakan hal yang disunahkan dalam Islam karena sudah maka sebisa mungkin ada dalam setiap prosesi akad nikah. Biasanya nikah ini disampaikan langsung oleh petugas dari KUA ataupun penghulu yang akan menikahkan. Fungsi dari khotbah nikah itu sendiri adalah sebagai pembekalan bagi kedua mempelai sekaligus pengingat tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Nah, ini praktek nikah yang saya sedikit jelaskan dari urutan awal sampai akhir nanti. Terus yang ketiga ada ijab kabul. Sebelumnya penghulu itu akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai terkait ijab kabul ini. Terus yang keempat itu ada doa nikah. Sehabis ijab kabul, maka adalah doa nikah. Kalau semua yang hadir sepakat untuk sah, maka penghulu akan membacakan doa pernikahan ini agar pasangan ini sudah resmi menjadikan suami istri. Selain penghulu, ada juga pihak keluarga juga, dan boleh mengundang pemuka agama di tempat secara khusus untuk membacakan doa akad nikah. Terus yang kelima itu ada penandatanganan buku nikah. Sebenarnya profesi penilaian sudah selesai dan dinyatakan sah secara agama setelah ijab kabul. Tapi agar sah di mata hukum, prosesi yang satu ini tetap nggak boleh dilewatkan karena ini urusan hukum negara. Terus yang keenam itu ada penutup. Ketika sudah selesai 1, 2, 3, 4, 5 tadi, terus kita langsung ke penutup. Karena 5-nya sudah selesai, maka acara pun sudah boleh ditutup atau diakhiri. Penutupan biasanya dilakukan dengan pembacaan doa terakhir oleh pemuka agama yang diundang atau oleh penghulu. Momen tambahan lain di akhir prosesi akad nikah biasanya adalah pengambilan dokumentasi dua mempelai dengan yang lainnya. Nah, mungkin itu prosesi akad nikah prakteknya akad nikah seperti itu yang harus kita lakukan kayak gitu. Terus saya akan
sedikit menjelaskan kembali itu akad nikah secara istilah. Akad nikah secara istilah itu adalah acara inti dari seluruh akad nikah secara istilah itu adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yang ada 6 itulah akad nikah, acara intinya. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara 2 insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Dalam agama Islam, prosesi